Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Bunga Asnawiyah dari kelompok 6 dan rekan saya. Putri Mahdaliana. Baik, kami di sini akan mengulang presentasi yaitu chapter 18 yang berisi tentang pasar faktor produksi. Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Pasar faktor produksi meliputi yang pertama, permintaan tenaga kerja, yang kedua, penawaran tenaga kerja, yang ketiga, keseimbangan pasar tenaga kerja, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu faktor produksi lain, tanah dan modal. Yang pertama, satu, permintaan terhadap tenaga kerja, yaitu ada perusahaan kompetitif yang memaksimalkan laba. Perusahaan adalah price taker di pasar output dan input. Tujuannya adalah memaksimalkan laba yang memilih jumlah tenaga kerja yang memberi keuntungan terbesar. Perusahaan hanya peduli pada laba, yang sama dengan total pendapatan dari penjualan dikurangi total biaya produksinya. Yang B, fungsi produksi dan produk marginal tenaga kerja, yaitu ada tiga. Fungsi produksi yang pertama, hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk memproduksi suatu barang dan jumlah output barang tersebut. Yang kedua yaitu produk marginal tenaga kerja atau yang biasa disebut MPL, peningkatan jumlah output dari unit tenaga kerja tambahan. Yang ketiga, produk marginal yang menurun, sifat di mana produk marginal suatu input menurun seiring dengan peningkatan jumlah input. Berikut ini ada kurva fungsi produksi. Di sini ada sumbu X yaitu adalah jumlah pekerja, sumbu Y-nya adalah jumlah output. Bentuk kurva ini semakin lama semakin mendatar. Kurva fungsi produksi ini menunjukkan bagaimana input produksi memengaruhi output produksi. Seiring bertambahnya kuantitas input, fungsi produksi menjadi lebih datar, mencerminkan sifat produk marginal yang semakin berkurang. Yang C yaitu ada nilai produk marginal dan permintaan tenaga kerja. Nilai produk marginal yaitu sama dengan MPL dikali harga output. Nilai produk marginal menunjukkan tambahan pendapatan yang diperoleh dari memperkerjakan satu pekerja tambahan. Perusahaan akan terus menambah pekerja selama nilai produk marginal sama dengan upah. Kurva nilai produk marginal inilah yang menjadi kurva permintaan tenaga kerja. Selanjutnya di sini ada kurva nilai produk marginal. Kurva tersebut menunjukkan bagaimana nilai produk marginal sama dengan MPL dikali harga output yang bergantung pada jumlah pekerja. Kurva ini miring ke bawah karena MPL yang semakin berkurang. Bagi perusahaan yang kompetitif dan memaksimalkan laba, kurva nilai produk marginal juga merupakan kurva permintaan tenaga kerja. Adapun penyebab bergesernya kurva permintaan tenaga kerja, yaitu ada tiga. Yang pertama, harga output. Nilai produk marginal sama dengan MPL dikali harga output. Ketika harga output berubah, nilai produk marginal berubah dan kurva permintaan tenaga bergeser. Contohnya yaitu kenaikan harga apel akan meningkatkan nilai produk marginal setiap pekerja dan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, penurunan harga apel akan menurunkan nilai produk marginal dan menurunkan permintaan tenaga kerja. Yang kedua yaitu ada perubahan teknologi. Kemajuan teknologi biasanya meningkatkan MPL yang pada gilirannya meningkatkan permintaan tenaga kerja dan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kanan. Perubahan teknologi juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Penemuan robot industri murah, misalnya, dapat mengurangi MPL menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kiri. Yang ketiga yaitu ada pasokan faktor-faktor lain. Pasokan faktor-faktor produksi lain sangat berpengaruh terhadap produk marginal suatu faktor. Artinya jumlah satu faktor produksi dapat mengubah produktivitas faktor lainnya. Selanjutnya di sini ada permintaan masukan dan pasokan keluaran. Biaya marginal atau yang biasa disebut MC adalah biaya produksi satu unit output tambahan. MC sama dengan ATC dibagi AQ, di mana TC sama dengan total biaya. Secara umum, biaya marginal sama dengan W dibagi MPL. Untuk menghasilkan output tambahan, perusahaan harus menambah tenaga kerja. Ketika jumlah tenaga kerja atau yang bisa disebut L meningkat, MPL menurun menyebabkan W dibagi MPL meningkat sehingga MC ikut meningkat. Maka produk marginal yang menurun dan biaya marginal yang meningkat adalah dua sisi dari koin yang sama. Aturan firma kompetitif dalam permintaan tenaga kerja yaitu sama dengan P kali MPL sama dengan W bagi kedua sisi dengan MPL sama dengan P sama dengan W bagi MPL. Substitusi MC sama dengan W bagi MPL dari slide sebelumnya menghasilkan P sama dengan MC. Ini adalah aturan firma kompetitif dalam menyediakan output. Maka permintaan input dan penawaran output adalah dua sisi dari koin yang sama.
Yang kedua di sini ada penawaran tenaga kerja. Yang pertama ada trade-off antara kerja dan waktu luang. Semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, maka semakin sedikit waktu yang dimiliki untuk waktu luang. Upah adalah biaya peluang dari waktu luang. Kenaikan upah meningkatkan biaya peluang waktu luang, sehingga pekerja cenderung menambah jam kerja. Karena itu, kurva penawaran tenaga kerja umumnya miring ke atas. Selanjutnya ada penyebab bergesernya kurva penawaran tenaga kerja, yaitu ada hal-hal yang menggeser kurva penawaran tenaga kerja itu ada yang pertama, perubahan selera atau sikap terhadap trade-off kerja waktu luang. Yang kedua, perubahan peluang kerja di tempat atau sektor lain. Yang ketiga, imigrasi atau yang biasa disebut perpindahan pekerja dari satu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain. Yang ketiga, di sini ada keseimbangan. Baik, selanjutnya yaitu ada kurva keseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi saat jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan sama dengan jumlah yang ditawarkan pekerja pada satu tingkat upah. Kurva permintaan tenaga kerja menurun, kurva penawaran meningkat, dan titik pertemuannya menentukan upah serta jumlah tenaga kerja keseimbangan. Jika upah tidak berada di titik itu, pasar akan menyesuaikan hingga kembali seimbang. Pada kurva permintaan miring ke bawah, kurva penawaran miring ke atas, dan titik potong keduanya yaitu upah keseimbangan dan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva penawaran tenaga kerja. Pergeseran kurva penawaran tenaga kerja terjadi ketika pada tingkat upah yang sama, orang ingin menawarkan jumlah tenaga kerja yang berbeda. Jika semakin banyak orang bersedia bekerja karena perubahan selera, peluang kerja di tempat lain menurun, atau adanya imigran. Penawaran tenaga kerja meningkat dan kurvanya bergeser ke kanan sehingga upah cenderung turun. Sebaliknya, jika lebih sedikit orang bersedia bekerja, penawaran tenaga kerja menurun, kurvanya bergeser ke kiri dan upahnya naik. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva permintaan tenaga kerja. Pergeseran kurva permintaan tenaga kerja terjadi ketika pada tingkat upah yang sama, perusahaan ingin mempekerjakan jumlah pekerjaan yang berbeda. Jika nilai produk marginal tenaga kerja meningkat karena harga output naik atau teknologi membuat pekerja lebih produktif, permintaan tenaga kerja bertambah dan kurvanya bergeser ke kanan, sehingga upah dan jumlah pekerja naik. Sebaliknya, jika produktivitas menurun atau harga output menurun, permintaan tenaga kerja berkurang, kurvanya bergeser ke kiri, dan upah ikut menurun. Yang keempat yaitu ada faktor produksi lain, tanah dan modal, yaitu A. Keseimbangan di pasar tanah dan modal. Dengan tanah dan modal harus dibedakan antara yang pertama, harga pembelian. Harga yang dibayarkan seseorang untuk memiliki faktor tersebut tanpa batas waktu. Harga pembelian ditentukan oleh nilai sewa saat ini dan nilai sewa yang diharapkan di masa depan. Yang kedua, harga sewa. Harga yang dibayarkan seseorang untuk menggunakan faktor tersebut dalam jangka waktu terbatas ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Penentuan harga sewa dan tanah dan modal ditentukan mirip penentuan upah. Selanjutnya yaitu keterkaitan antar faktor produksi. Faktor-faktor produksi digunakan bersama-sama dengan cara yang membuat produktivitas masing-masing faktor bergantung pada kuantitas faktor lainnya. Contohnya yaitu pada peningkatan jumlah modal, yaitu produk marginal dan harga sewa modal turun, maka memiliki lebih banyak modal membuat pekerja lebih produktif, MPL dan W meningkat. Baik, terakhir ada kesimpulan, yaitu yang pertama monopolistic competition, yaitu banyak penjual dengan produk terdiferensiasi, yaitu memberi variasi produk tetapi menciptakan inefisiensi. Yang kedua yaitu ada oligopoli, sedikit penjual besar, maka keputusan saling memengaruhi. Hasil pasar ditentukan strategi atau Nash equilibrium, sering menyerupai prisoner dilemma. Yang ketiga ada peran kebijakan publik. Antitrust laws penting untuk mencegah kartel dan menjaga persaingan sehat. Yang keempat, markets for factor of production. Pendapatan ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja, tanah, dan modal. Upah terutama bergantung pada produktivitas marginal. Dan yang terakhir, kesimpulan umum, struktur pasar dan pasar faktor produksi bersama-sama menentukan harga, efisiensi, dan distribusi pendapatan dalam ekonomi modern. Baik, sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.